Perkenalkan, nama saya Julita Antara, kelas A3 Keperawatan semester 4. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan membuat video ini karena ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Nurse Misil Khairupan, Escape MKes. Di sini saya akan membahas topik tentang bagaimana pencegahan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Di sini saya akan membahas tentang pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil. Ada dua istilah dalam diabetes dalam kehamilan, yaitu yang pertama, gestational diabetes mellitus atau GDM adalah diabetes yang terjadi saat kehamilan, sedangkan sebelum hamil ibu tidak memiliki penyakit diabetes. Yang kedua, pregestational diabetes mellitus atau PGDM adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil dengan memiliki riwayat diabetes sebelumnya, baik diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Tanda dan gejala. Yang pertama, sering merasa lapar. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, sering buang air kecil. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, infeksi pada vagina. Yang keenam, mudah merasa lelah. Yang ketujuh, kesemutan pada tangan dan kaki, pandangan kabur. Yang kedelapan, proses penyembuhan luka lebih lama. Yang kesembilan, permasalahan dalam hubungan seksual. Faktor resiko yang lain. Yang pertama, riwayat melahirkan bayi besar lebih dari 4 kilo. Yang kedua, riwayat bayi lahir mati. Riwayat bayi dengan kecacatan. Yang ketiga, riwayat penyakit jantung. Yang keempat, riwayat glukosaria atau kadar gula berlebih dalam urin. Pencegahan, yaitu yang pertama, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Yang kedua, makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Yang ketiga, makanan dengan jadwal yang teratur. Yang keempat, rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai kondisi kesehatan. Di sini kita juga akan membahas tentang pencegahan hiperemesis gravidarum. Namun di sini, apa itu hiperemesis gravidarum? Adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil serta mengganggu aktivitas sehari-hari karena keadaan umum pasien yang memburuk akibat dehidrasi. Penelitian yang sudah ada memperkirakan bahwa mual dan muntah terjadi pada 50-90% kehamilan. Mual dan muntah terjadi pada 60-80% pada wanita dengan masa kehamilan pertama dan 40-60% pada wanita dengan kehamilan lebih dari 1 kali. Gejala ini biasanya mulai dirasakan pada 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama kurang lebih dari 10 minggu. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta atau ari-ari sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Beberapa kondisi yang bisa membuat ibu hamil berisiko mengalami hiperemesis gravidarum adalah obesitas, mengandung anak kembar, baru pertama kali mengandung, memiliki riwayat keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mempunyai riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, atau mengalami hamil anggur. Gejala utama dari hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang dapat terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilang nafsu makan dan turunnya berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Gejala lain yang dapat dialami oleh ibu hamil pada kondisi hiperemesis gravidarum yaitu sakit kepala sangat sensitif terhadap bau,
produksi air liur berlebihan, konstipasi ataupun jantung berdebar. Gejala ini biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Cara mencegah. Cara mencegahnya belum diketahui secara pasti. Bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum? Akan tetapi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan mual dan muntah pada ibu hamil sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu dengan mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Jika sudah melakukan beberapa metode pencegahan di atas, tetapi masih bergejala dan semakin memberat, maka segera berobat dan kontrol kembali dengan dokter kandungan agar bisa ditangani dengan cepat dan tidak memperburuk keadaan pada ibu hamil. Audio Jungle.